Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Afifatur Rahmah, CGP Angkatan 10, kelas 027A, Kabupaten Blitar. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Jadi dengan menerapkan restitusi diharapkan murid bisa memperbaiki kesalahannya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan dan bukan pula paksaan, melainkan sebuah tawaran. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya, tentunya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Sedangkan proses penerapan segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi melewati 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Apa saja yang harus kita pahami dalam tahapan menstabilkan identitas? Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, yang kita lakukan adalah menggunakan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Tahapan terakhir dalam penerapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian, kita bisa mengaitkan keyakinan murid dengan tindakan yang salah. Sehingga, dari proses menanyakan keyakinan, di dalam tahapan tersebut, murid dapat memperbaiki kesalahannya sesuai dengan inisiatif yang dimunculkan dari motivasi intrinsik dalam diri murid tersebut. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi kasus 1 di sekolah kami UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Adiasa dan Bagus sedang bertengkar saat jam istirahat. Rupanya Adiasa tidak dapat menahan emosinya karena Bagus akan mencontek PR tugas bahasa Indonesia yang sudah diselesaikannya dari rumah. Bagus merasa tersinggung karena tidak diperbolehkan mencontek tugas milik Adiasa. Selamat menyaksikan. Wajar lah boleh. Kamu itu tiap hari nyontek terus. Loh, ada apa ini? Kok kalian bertengkar? Ada apa? Ada masalah apa, anak-anak? Ayo. Ini loh, Bu. Ada apa? Saya nyontek PR tadi nggak boleh, Bu. Loh. Kamu tugasnya dicontek. Iya, Bu. Ya sudah, baik-baik. Mari semuanya sekarang ikut Bu Afif ke ruangan dulu. Ayo, semuanya, dua-duanya. Nah, baik anak-anak, silakan tarik nafas dulu. Baik. Kenapa ini tadi kalian berdua bertengkar seperti itu? Ada yang bisa bercerita kepada Ibu? Silakan. Silakan Adiasa cerita dulu kepada Bu Afif, ada apa sebenarnya? Gini Bu, ini teman saya Bagus ini selalu nyontek saya tiap hari. Oke, baik. Begini anak-anak, bertengkar itu merupakan  merupakan sebuah perbuatan yang tidak baik. Tidak baik. Jadi,
Tapi perbuatan seperti itu merupakan kesalahan yang manusiawi. Wajar sekali ketika orang merasa marah dan kesal ketika keinginannya tidak terpenuhi. Sebagai manusia biasa, pasti kita pernah bergesekan dengan orang lain dan pernah bertengkar. Tadi Adiasa cerita katanya PR-nya dicontek ya oleh Bagus. Apakah Bagus belum mengerjakan PR-nya? Coba Bagus. Kenapa kok sampai belum mengerjakan PR? Jadi gini, tadi malam itu saya tidak sempat mengerjakan karena saya disuruh orang tua saya untuk membantu saya bersih-bersih rumah dan menjaga adik, karena orang tua saya sedang pergi keluar rumah. Oh begitu. Sebenarnya perbuatan Bagus untuk menolong orang tua itu adalah perbuatan yang sangat terpuji karena berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang dilakukan oleh Bagus ketika berbakti kepada orang tua, poinnya adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika tidak mengerjakan PR, apakah ada keyakinan kelas yang dilanggar, Bagus? Menurut Bagus, apa keyakinan kelas yang dilanggar? Saya tidak bisa bertanggung jawab dan saya akan baik dan jika tidak baik saya akan. Untuk kegiatan bertengkar hari ini, apa yang akan Bagus lakukan? Saya akan meminta maaf dengan biasa karena tidak seharusnya saya dengan cara membentak-bentak adik bertanggung jawab. Ya, bagus sekali, Bagus. Ibu sangat menghargai perbuatan etikat baik Bagus ini. Adiasa, dari keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, tidak menghargai teman, apa solusi yang kamu tawarkan hari ini? Saya lebih menghargai anak saya dan lebih menghormati. Untuk melakukan perbaikan pada hari ini, apakah kamu juga perlu meminta maaf pada Bagus? Saya akan meminta maaf kepada Bagus. Ya, bagus. Untuk itu, karena kalian sudah memahami apa keyakinan kelas yang bisa kalian perbaiki dari kesalahan hari ini, silakan kalian menebus kesalahannya dengan saling bermaaf-maafan. Ya. Silakan Bagus dan Adiasa. Terima kasih, Ibu sangat menghargai dan mengapresiasi restitusi kalian karena kalian sudah menyadari apa yang seharusnya kalian langgar dari keyakinan kelas dan bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah ini, Bu Agus harap Bagus bisa lebih bertanggung jawab. Adiasa dan Bagus juga lebih bisa mengontrol emosinya. Setelah ini, tolong kalian bersikap lebih baik lagi. Apakah kalian bisa berjanji? Siap kita. Ya, silakan. Bagus berjanji bagaimana? Saya berjanji tidak akan dan saya berjanji akan selalu mengerjakan saya. Bagus sekali, Bagus. Adiasa bagaimana? Saya berjanji tidak akan memarahi teman saya dan bertengkar dengannya dan lebih menghormati. Ya, bagus. Bagus mengapresiasi adalah satria-satria hebat yang berani untuk mengakui kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan setelah ini Bagus yakin kalian akan menjadi orang yang lebih sukses dan lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas kalian masing-masing. Analisis kasus 1 menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Saya mencoba menstabilkan identitas dengan menanyakan permasalahan pemicu pertengkaran antara Adiasa dan Bagus. Alasan Bagus membela diri tidak mengerjakan PR karena membantu orang tua di rumah sehingga mencontek PR Adiasa. Namun akhirnya Bagus menyadari kesalahannya yang telah melanggar keyakinan kelas dan meminta maaf pada Adiasa. Demikian juga alasan Adiasa yang merasa kesal karena Bagus kerap sekali mencontek tugas-tugasnya. Padahal Adiasa sudah melaksanakan tugas dengan baik, sementara Bagus tinggal menconteknya saja. Hal itulah yang memicu emosi antara Bagus dan Adiasa sehingga terjadi pertengkaran. Namun, dari penstabilan identitas tadi, mereka berdua menyadari kesalahan karena telah melanggar keyakinan kelas mereka sendiri, yakni saling menghormati dan menghargai antara sesama anggota kelas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah.
Memvalidasi tindakan yang salah ini saya lakukan dengan memberikan pengertian bahwa bertengkar adalah tindakan yang salah dan tidak terpuji. Namun sangat manusiawi sekali ketika seseorang melakukan kesalahan. Manusia bisa merasa marah atau tersinggung jika terdapat gesekan keinginan yang tidak terpenuhi. Namun dikembalikan lagi pada keyakinan kelas yang ada untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat dengan menanyakan perbuatan mereka berdua, apakah keduanya telah menyadari bahwa mereka melanggar keyakinan kelas yang ada. Lagi, Bagus juga menjelaskan bahwa alasannya karena dia di rumah tidak mengerjakan PR karena membantu orang tuanya dan merawat adiknya, sehingga tidak menyelesaikan PR. Sebagai guru, saya mencoba untuk memvalidasi tindakannya bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang terpuji dan mulia. Namun, dikembalikan lagi pada keyakinan kelas yang ada. Sedangkan sikap kesal Adiasa yang marah juga divalidasi bahwa pasti kesal jika tugas dicontek oleh orang lain. Dengan demikian, Adiasa yang lega bercerita kesal dengan Bagus akan menyadari keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, baik oleh Adiasa maupun oleh Bagus. Tahapan terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahapan keyakinan kelas ini dimulai dengan menanyakan keyakinan kelas yang bertentangan dengan apa yang mereka perbuat. Ketika mereka menyadari bahwa alasan-alasan mereka tentang tidak mengerjakan PR, membantu orang tua, kemudian tidak bisa mengelola emosi, dan seterusnya, ini adalah salah satu bagian dari perbuatan yang bisa diperbaiki karena mereka dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Setelah menawarkan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dalam melanggar keyakinan kelas mereka tersebut, Bagus berjanji akan meminta maaf pada Adiasa dan lebih bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya juga PR-PR-nya. Demikian juga Adiasa memahami melanggar keyakinan kelas dan berjanji akan menghormati antara sesama teman. Mereka pun saling bermaaf-maafan dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustio Budi dari kelas 8B. Tanggapan saya merasa senang sekali karena telah dibantu Bu Afif dengan melakukan restitusi. Saya jadi bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan cara saya sendiri, dan untuk kedepannya saya akan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiasa. Tanggapan saya merasa lebih bahagia setelah didampingi Bu Afif menyelesaikan permasalahan, dan saya lebih bisa mengelola emosi saya dengan lebih baik. Kasus 2. Akmal tertidur saat jam pelajaran matematika. Bu Suharsi, guru mata pelajaran matematika, menegurnya dan melaporkan kepada saya selaku wali kelasnya untuk mengatasi perilaku Akmal tersebut. Saya selaku wali kelas mencoba menerapkan restitusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan Akmal tersebut.
Analisis penerapan segitiga restitusi dari kasus 2. Saya melakukan restitusi dengan menstabilkan identitas dengan menanyakan alasan Akmal tertidur, ternyata karena begadang menonton bola timnas. Kemudian saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar serta perbaikan kesalahan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan laporan dari Ibu Suharsi. Saya mencoba menanyakan apakah Akmal bersedia memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, saya memvalidasi tindakan yang salah dengan mengenali dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan oleh Akmal dan menyampaikan bahwa semua orang bisa saja melakukan kesalahan karena melakukan kesalahan adalah perbuatan yang sangat manusiawi dan saya pun sebagai seorang guru juga pernah melakukan kesalahan seperti Akmal. Saya mendorong Akmal untuk mengaitkan kesalahannya terhadap pelanggaran keyakinan kelas yang sudah ia yakini sehingga Akmal akan memiliki inisiatif terhadap perbaikan kesalahannya tersebut. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dari Akmal untuk memperbaiki kesalahannya dengan meminta maaf kepada Ibu Suharsi dan memperbaiki sikapnya di kemudian hari untuk bertanggung jawab dan juga melakukan perbaikan dengan mencontoh dan menyalin catatan temannya yang pada hari itu mengikuti pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Putra Sananda. Tanggapan saya setelah didampingi oleh Bu Afif kemarin, saya bisa memperbaiki kesalahan saya dan bisa memajer di waktu dengan sebaik-baiknya mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan segitiga restitusi dalam mewujudkan disiplin positif pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.